Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya berikan penjelasan mengenai bab biosfer dengan kompetensi dasar, yaitu memprediksi dinamika perubahan biosfer dan dampaknya kehidupan di permukaan bumi. Ada 3 indikator, di antaranya mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di dunia atau di permukaan bumi. Yang kedua, menganalisa sebaran flora dan fauna di Indonesia. Barulah yang ketiga, mengidentifikasi kerusakan flora dan fauna dan dampaknya bagi kehidupan di permukaan bumi. Nah, jadi ada 3 bagian besar di dalam bab ini. Yang pertama yaitu tingkatan dunia yang kita pelajari. Yang kedua adalah tingkatan untuk di Indonesia. Dan yang ketiga baru dampaknya baik positif, negatif, serta konservasinya. Ya, langsung saja kita memasuki inti materi. Mengidentifikasi sebaran flora dan fauna di permukaan bumi. Judulnya yaitu biosfer. Biosfer itu dari 2 buah kata, yaitu bio yang artinya hidup atau kehidupan, sphaira atau sphere itu adalah lapisan. Lapisan. Jadi biosfer itu adalah lapisan kehidupan di permukaan bumi. Lapisan kehidupan di permukaan bumi yang kita pelajari ini bisa berada di lapisan atmosfer, litosfer maupun di lapisan perairan atau hidrosfer. Kalau kita lihat dari tingkatannya, biosfer ini merupakan tingkatan kehidupan di permukaan bumi yang paling tinggi atau paling luas. Paling rendah itu adalah individu. Kalau di biologi adalah sel Kalau ada lebih rendah lagi sel, organ, baru individu. Tapi kita untuk geografi cukup mulai dari individu yang merupakan satu makhluk hidup, satu organisme makhluk hidup. Ini disebut individu, di mana satu kelompok individu yang sama menempati suatu wilayah itu disebut sebagai populasi. Populasi yang berbeda, ada populasi manusia, kemudian populasi ayam, populasi tumbuhan, menempati wilayah yang sama disebut sebagai komunitas. Berbagai komunitas ini, berbagai jenis kehidupan, menempati suatu wilayah dan saling terjadi hubungan timbal balik disebut sebagai ekosistem, di mana ekosistem ini menempati wilayah yang lebih luas
bisa dalam wilayah iklim yang sama, yaitu wilayah iklim tropis, subtropis, ya. Ini disebut sebagai bioma. Ya, jadi bioma. Jadi bagian-bagian wilayah yang lebih luas, ya, yang ditempati kehidupan di permukaan bumi. Nah, semua bioma yang ada di permukaan bumi ini disebut sebagai biosfer. Ya, semua bioma yang ada di permukaan bumi ini, ya, dipetakan dalam satu peta dunia. Ada bioma tundra, ada bioma padang gurun, ya. Semua itu disebut sebagai lapisan kehidupan atau disebut sebagai biosfer. Kita lanjutkan. Faktor-faktor apa yang menyebabkan sebaran flora fauna? Artinya, ketika kita amati, ya, di antara satu tempat dengan tempat lain itu terjadi perbedaan, baik itu flora maupun fauna. Mengapa itu terjadi? Karena diantaranya disebabkan oleh beberapa hal. Ya, di antaranya yang pertama disebabkan oleh perbedaan iklim suatu wilayah. Faktor iklim itu banyak sekali. Di dalamnya meliputi faktor-faktor cuaca. Namun yang paling berpengaruh bagi kehidupan utamanya adalah suhu, kelembapan, angin, dan curah hujan. Ini yang sangat berpengaruh terhadap individu, komunitas, ataupun populasi di dalam menempati suatu wilayah. Kondisi iklim merupakan faktor yang paling dominan di dalam mempengaruhi sebaran flora dan fauna. Faktor yang kedua adalah faktor biotik. Jadi, kalau yang pertama adalah klimatik, yang kedua adalah biotik. Biotik ini merupakan faktor makhluk hidup. Dan makhluk hidup itu bisa berupa flora itu sendiri, fauna maupun manusia. Namun yang paling mempengaruhi di sini biasanya adalah manusia. Ya. Manusia dapat mempengaruhi dan mengubah kondisi lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Sehingga dia harus melakukan alih fungsi lahan, reboisasi, ya, usaha peternakan, dan lain sebagainya. Sehingga manusia ini sangat mempengaruhi dari makhluk hidup yang lain yang ada di tempat itu. Terjadi penambahan jenis hewan tertentu karena dibawa oleh manusia dari wilayah yang sangat jauh, ya, dibawa orang ke Indonesia, dibudidayakan di Indonesia, sehingga muncul jenis baru di Indonesia, ya, atau jenis fauna. Hewan pun seperti itu. Selain manusia, hewan juga berperan di dalam persebaran flora. Ya. Fauna berpengaruh terhadap flora, yaitu di dalam proses penyerbukan dan penyebaran biji-bijian. Atau sebaliknya, ya, flora juga mempengaruhi fauna, yaitu pengaruh sumber makanan. Tumbuh-tumbuhan yang ada, jenis tumbuhan yang ada, yang mempengaruhi keberadaan hewan tertentu. Kita lanjutkan. Kesuburan tanah atau edafik merupakan faktor yang ketiga. Hal ini terutama berpengaruh pada flora, ya, karena kesuburan tanah ini adalah media tumbuh dan berkembangnya suatu flora. Kandungan unsur hara mempengaruhi tingkat kesuburan, dan struktur tanah mempengaruhi sirkulasi udara di dalam tanah yang berpengaruh bagi
tumbuhnya jasad renit, organisme kecil yang ada di dalam tanah. Ya. Dan itu berpengaruh terhadap kesuburan. Tanah yang baik itu tanah yang mengandung 70 hingga 90% bahan organik. 1 hingga 15% bahan anorganik. Ya. Kandungan airnya sekitar 10%, 0 hingga 9%. Ya. Ini kesuburan tanah. Faktor yang berikutnya, yang keempat adalah topografi. Ya. Tinggi rendahnya permukaan bumi, ya, relief, ini mempengaruhi hal-hal yang lain. Di antaranya seperti suhu. Ya. Semakin tinggi suatu wilayah, karena faktor gradien geotermis, maka suhunya akan turun. Ya. Maka topografi ini juga berdampak tidak langsung terhadap kehidupan yang dalam hal ini mempengaruhi faktor lain juga, yaitu faktor klimatik banyak dipengaruhi oleh faktor topografi. Namun, ya, selain mempengaruhi faktor yang lain, topografi ini bisa sebagai faktor penghalang di dalam persebaran flora fauna, yaitu karena adanya tingginya suatu pegunungan, ya, yang menghambat persebaran suatu jenis fauna tertentu tidak bisa menyeberang ke tempat lain karena adanya deretan pegunungan yang tinggi, sehingga antara satu sisi pegunungan dengan sisi pegunungan yang lain memiliki jenis flora yang fauna umumnya, ya, fauna yang berbeda. Hal ini dicontohkan misalnya jenis binatang di Indonesia, fauna di Asia, ya, itu berbeda dengan di Amerika karena adanya faktor topografi, ya. Selain terhalang oleh Samudra Pasifik yang sangat luas, juga dipengaruhi oleh pegunungan yang tinggi yang membentang dari utara sampai selatan di benua Amerika. Ya. Dari pegunungan Rocky, ya, membentang sampai Amerika, dari Amerika Selatan sampai dengan Amerika Utara. Ya. Kemudian, apa manfaat kehidupan flora dan fauna di permukaan bumi bagi kehidupan manusia? Ya. Flora dan fauna ini sangat penting tentunya di dalam keberlangsungan hidup kita, di antaranya sebagai bahan industri farmasi, ya. Kemudian sebagai pemenuhan kebutuhan pangan, baik hewani maupun nabati, baik dari flora maupun fauna. Dan tak kalah penting sebagai sumber energi. Ya, binatang itu bisa sebagai sumber energi, membantu kehidupan manusia, kemudian sebagai bahan bangunan maupun transportasi. Ya. Persebaran flora di permukaan bumi. Tingkatan yang pertama kita pelajari pada tingkatan permukaan bumi. Vegetasi dibedakan dalam berbagai bioma. Di antaranya ada hutan tropis atau tropical rainforest. Kemudian bioma hutan peluru, gugur atau deciduous. Kemudian bioma padang rumput, ya. Di antaranya ada sabana dan stepa. Kemudian padang gurun, ya, padang pasir. Kemudian bioma tundra. Apa itu semuanya kita pelajari lebih lanjut. Ya.
Tipe bioma hutan hujan tropik atau tropical rainforest ya. Ada hutan hujan tropik basah, di mana karakter hutan ini memiliki curah hujan dalam satu tahun itu antara 2000 hingga 4000 mm, jumlah yang sangat besar. Ya. Biasanya tertutup kabut, utamanya di waktu pagi. Ya. Kabutnya tebal, kelembapan udaranya lebih dari 80%. Ya, ini harus dihafal ya karakteristiknya. Kemudian suhu udara yang antara 25 hingga 36 derajat Celcius. Ya, seperti di daerah kita ya suhunya seperti ini, 25 hingga 36 hariannya. Kemudian persebaran wilayah astronomisnya ada di 0 hingga 23 derajat, baik lintang utara maupun lintang selatan. Dengan ciri itu, maka cakupan wilayahnya banyak kita jumpai di Asia, ya, baik Malaysia, Vietnam, Thailand, Burma, ya, Brunei, Cina, Sri Lanka, ya. Kemudian juga bisa kita temukan di Afrika Tengah, yang dekat dengan Khatulistiwa, dan ya, Amerika yang dekat dengan Khatulistiwa itu adalah Amerika Selatan, yaitu ada di wilayah Brasil. Ya, ini memiliki tipe bioma hutan hujan tropik basah. Ya. Ini lebih detail lagi, ini baca sendiri saja. Vegetasi hutan hujan tropik ya, jika dilihat dari tempat tumbuhnya dapat dibedakan menjadi 4. Ini ada tumbuhan mandiri, ya, di SMP mungkin sudah dipelajari atau di biologi. Tumbuhan ini tumbuh secara mandiri dan tidak tergantung pada tanaman yang lain. Tanaman ini biasanya tumbuh lurus dan tinggi sehingga dimanfaatkan kayunya untuk bahan bangunan dan industri. Ya. Makanya dimanfaatkan kayunya karena yang besar. Kemudian selain tumbuhan mandiri, yang kedua adalah tumbuhan menempel. Ya. Jenis tumbuhan menempel ini menempel pada tumbuhan yang lain. Ya. Berdasarkan sumber makanannya, ya, tumbuhan menempel ini dibedakan menjadi 3. Ada yang disebut sebagai epifit, yaitu tanaman yang melekat pada pohon, tetapi tidak merugikan. Ya, ini yang menjadi catatan. Tidak merugikan tanaman lain, atau tanaman yang ditempeli, atau tanaman inangnya. Contoh yaitu anggrek. Yang kedua yaitu saprofit. Tanaman yang melekat pada tanaman yang sudah mati sebagai sumber makanannya. Ini tidak dapat dikatakan merugikan karena yang inangnya ini sudah mati. Itu saprofit. Kebanyakan adalah jenis jamur. Yang ketiga adalah parasit, di mana tanaman ini merugikan dari tanaman inangnya. Ya, jenis benalu contohnya. Selain tumbuhan mandiri, yang kedua adalah tumbuhan menempel, yang ketiga adalah tumbuhan pemanjat, yaitu jenis tanaman yang tumbuh mandiri tetapi pohonnya membelit, ya, membelit tanaman yang lain. Jadi dia ikut untuk tegaknya batangnya, dia harus minta bantuan tanaman yang lain. Ya. Tumbuhan pemanjat ini disebut juga sebagai liana. Ya, tumbuhan pemanjat ini disebut juga sebagai liana.
Contoh yaitu rotan, ya, dia memanjat, ya, memanjat dari tumbuhan yang ada di dekatnya. Kemudian yang ketiga, yang keempat yaitu tanaman pencekik. Harus dibedakan ya. Ini membelit tapi dia tidak mematikan. Tetapi kalau pencekik ini, ya, pencekik ini bisa menyebabkan kematian pada tanaman yang ditempeli. Ya. Tetapi berbeda dengan parasit. Kalau parasit mengambil makanan dari inangnya, tapi kalau ini tidak mengambil makanan dari inangnya. Pohon yang ditempeli itu mati karena akarnya tumbuh sampai pada tanah yang akibatnya, ya, semula dia menumpang, ya, menumpang sambil mengambil makanan di batang yang tertempel di luar batang yang ditempeli. Karena lama-kelamaan besar, maka akarnya itu bisa sampai tanah. Kalau sampai tanah, biasanya dia akhirnya pertumbuhannya akan menjadi lebih cepat. Karena dia lebih cepat tumbuh besar, akhirnya dia akan mencekik, ya, mengalahkan dari tanaman yang ditempeli. Contohnya yang sering kita lihat itu beringin, ya, yang menempel pada tanaman yang lain seperti asem, pohon asem. Ya, biasanya pohon asem yang kita lihat di tempat-tempat yang ada di sekitar kita.